Meski terbilang ekstrim, siapa sangka olahraga berkuda belakangan mulai digemari selebriti tanah air. Olahraga berkuda bukanlah olahraga yang simpel, banyak hal yang harus dilakukan. Namun demikian, tidak menyurutkan artis tanah air untuk berkuda. Salah satunya artis cantik Novi Rizky yang mengaku berkuda menjadi kegemarannya saat ini. Bersama teman-temannya, Novi tampak begitu semangat ketika berkuda ditemani sang instruktur atau pelatih. Dan seperti inilah keseruan Novi Rizky ketika berkuda. Biar berani lagi nih kudanya. Jangan disetel dulu, tadi. Biar berani lagi nih kudanya. Ayo, enggak jatuh. Rio aja bisa. Kalah. Yang belum siapa yang belum lagi? Jadi Roma Irama, pakai berkuda. Sekarang kegiatan kita bulan ini adalah berkuda. Biasanya memang tiap bulan tuh kita berbeda-beda, seperti yang sebelumnya ada golf, terus ada menembak, dan sekarang memang spesial untuk berkuda. Untuk kita pribadi kebanyakan sih pertama kali semua ya. Kebetulan sih ada coachnya, jadi setiap kuda tuh pasti dampingi coach. Jadi kita benar-benar diarahin harus kayak gimana-gimananya. Kebetulan kan memang aku di sini kan arisan ya. Kebetulan bandarnya aku dan Beb April. Jadi memang kita kesepakatan bersama kalau misalnya kita tuh bikin arisan beda dari yang lain, konsepnya memang selalu beda terus gitu. Entah itu menembak, entah itu berkuda, entah itu golf, dan nanti juga bakal ada lagi jet ski gitu bulan depan. Awal deg-degan. Terus awalnya sih nggak, santai aja, terus ternyata kudanya ngeprank. sempet kayak sengaja banget gitu, kayak nyeruduk mulu kan. Nervous ya? Sampai akhirnya nervous. Terus ya udah gitu, pas awalnya udah mulai, awalnya pede, yang tadinya pede jadi grogi, terus sekarang udah pede lagi. Outfitnya aku helm dari sini. Helm kebetulan dari sini. Terus kalau untuk baju ya kita emang temanya biru semua gitu ya, blue semua. Mendung. Ini ada yang mendung, ada yang cerah ya, say langitnya. Tergantung beli wilayah. Tergantung beli wilayah. Terus celananya emang tadinya kompakan celananya warna hitam, tapi ternyata ada beda-beda ya, say. Jadi ada yang nggak kompak ternyata ya. Terus Karena kalau kamu biru mendung ini jatuhnya. terus kalau untuk sepatu kita pakai boot. Tapi di sini juga disiapin sepatu boot. Cuman kalau aku emang punya sendiri, ada beberapa juga yang punya sendiri, dan ada juga beberapa yang di sini gitu disiapin. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Berkuda menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya para kaum adam, para perempuan pun tak kalah kerennya di atas kuda. Misalnya video Shireen Sungkar yang menunjukkan aksinya di atas kuda, tidak hanya terlihat elegan tetapi juga menawan. Shireen terlihat begitu cantik dan penuh pesona saat mengendarai kuda di pinggir pantai. Tak ayal, video Shireen mendapat komentar beragam dari warganet. Seperti diketahui, Shireen sudah lama menekuni hobi berkuda. Bahkan, Shireen sampai mempunyai kuda khusus yang ia beli hanya untuk kepuasan hobinya tersebut.
Udah setahun sih sebenarnya. Setahun ini olahraga. Aku tuh bosenan orangnya. Jadi kalau pengennya olahraga kan udah enak 3. Kalau nggak olahraga nanti badannya tidak terkendali. Apalagi hobinya makan. Jadi ya udah. Yang seru waktu itu ngelihat anak latihan kuda, akhirnya akunya ikutan. Udah setahun lebih sih. Kenapa pilih kuda? Karena challenging. Karena apa ya? Karena aku suka binatang satu dan menariknya apa ya? Itu capek banget. Kalorinya tuh kebuang banyak banget, tapi kita juga ada kayak apa ya? Challengingnya tuh kayak wah gimana caranya gue bisa bonding sama makhluk hidup lainnya. Yaitu kuda. Ya kan itu olahraga. Iya, olahraga ya bagus buat kesehatan dan berkuda itu capek banget loh gitu. Mungkin kelihatannya kayak cuma naik turun gitu. Enggak, ini capek banget sih dan bisa jadi pilihan untuk olahraga yang seru sih sebenarnya. Seru banget. Itu di Jogja. Itu lagi syuting sama Kia. Salah satu adegannya itu adalah berkuda di pinggir pantai. Itu juga terlihat bagus. Kalau ada suara detak jantung itu asli deg-degan, asli tidak sekeren itu kok. Terlihat dari jauh. Coba di zoom kayak panik. Ya harus lawan takutnya karena itu pertama kali di alam. Karena kan dia lebih kenceng ya kalau di alam bebas itu dan aku kan juga belum jago ya jadi kayak tapi seru, pengen lagi sih. Sesuatu yang pasti di jalan harus konsistensi dan aku sampai sekarang belum jago ya. Aku sampai sekarang masih belajar. Kita serain di stable biasanya karena kan aku nggak mahir dalam merawatnya ya. Jadi kita biasanya taruh di stable, kita bayarnya bulanan, itu udah dirawat, dilatih, udah termasuk melatih aku juga gitu. Jadi nggak aku yang handle gitu, karena aku kan masih awam banget. Itu kita udah ada rate bulanan sih Mbak. Jadi nggak ada harga khusus ya, pasti ada. Setiap tempat itu pasti punya harganya masing-masing. Kan kita udah nggak ngeluarin uang lagi tiap bulan aja gitu. Seneng, dandanin bajunya segala macam aja seneng banget. Ya kalau udah sayang kan pasti happy gitu ya, pelan-pelan lah. Prosesnya adalah gimana caranya menghilangkan rasa deg-degan. Karena itu deg-degan banget kalau awal-awal sih. Lagi kalau kudanya lari tuh kayak deg-degan gitu kan. Udah pernah 2 kali jatuh, ya bener-bener gak jatuh lagi. Kalau dia sih support aja, cuman waktu abis jatuh kayak yang lo hati-hati ya gitu, iya. Jadi kayak dia lebih ngelihat safety-nya aja sih sebenarnya. Ya karena kan anak masih kecil-kecil ya gitu. Jadi dia lebih kedek-dekan. Cuman kayak ya udah. Ya namanya orang latihan apapun ya. Ya namanya mencoba sesuatu mungkin ada pasti ada struggle-nya di awal lah gitu ya. Ya gitu, tapi jangan sampai jatuh lagi. Berkuda tidak hanya dijadikan sekedar hobi di kalangan selebriti saja. Belakangan, beberapa artis bahkan ada yang sampai menekuni olahraga ini hingga terjun dalam sebuah kejuaraan. Salah satunya adalah Bertrand Peto. Putra sulung Ruben Onsu itu begitu antusias mengikuti kejuaraan berkuda. Lantas, seperti apa pengalaman Bertrand Peto saat mengikuti kejuaraan berkuda belum lama ini? Deg-degan karena hari ini kan turnamennya ada 2 kuda kan. Jadi yang pertama tadi tanding pakai kudanya Bunda. Mungkin itu pemanasan, jadi kudanya itu agak agresif. Beda sama kudaku. Mungkin kalau misalkan Bunda yang pakai mungkin dia lebih nurut karena itu kan kudanya Bunda yang pertama aku pakai kan. Kalau ini tuh kudaku namanya Lanperle. Ini hadiah ulang tahun aku dikasih sama ayah waktu itu, sama ayah Bunda. Ulang tahun yang ke-17 kalau nggak salah ya. Ulang tahun yang ke-15 atau 14. Kalau kudanya Bunda itu tadi mungkin karena aku di sini tuh waktu latihan seringnya kan pakai kudaku kan, dari jumping terus latihan larinya mungkin itu pakai kudaku kan, terbiasa pakai kudaku. Jadi pakai kuda Bunda untuk tanding ini tuh agak lumayan kagok akunya karena kuda Bunda itu kalau misalkan dinaikin dia itu harus pakai yang tahu kan kalau misalkan dipecut gini dari belakang pakai tongkat gitu.
itu harus dipecut dulu. Tapi kalau kudaku tinggal diginin doang pakai kaki di samping perutnya, itu dia jalan. Gitu. Kayaknya butuh, aku kayaknya kalau misalkan nanti mau ikut lomba lagi, lebih sering latihan kudanya Bunda kayaknya ya. Lebih sering latihan kudanya Bunda biar lebih terbiasa. Kalau mau Bunda kudanya udah terbiasa. Bagus yang terakhir. Yang terakhir bagus ya. Karena you lebih pede dan you lebih fokus. Tadi yang awal you nggak fokus. Kalau Ci, Biasanya orang kalau udah, soalnya you ngerasa pasti awal-awal udah ngerti, udah oke, tenang aja, udah ngerti ya kan? pas itu tadi pas yang naik lamperle udah mulai tahu harus fokus. harus fokus. Yang pertama pasti dia udah nggak gampang gitu. Oke, ayo udah ngerti ya kan? Tapi nggak semuanya ada kesempatan kedua loh. Karena you ada 2 kuda. Ada 2 kuda. Enggak, kalau dilatih Ayah Bunda enggak. Tapi pas tadi pas dilatih Bunda kan tadi aku naik lamperle kan. Bunda udah mulai videoin gitu. Aku udah bilang gini, ini jangan sampai salah nih. Ini lagi di videoin jangan sampai salah gitu dalam hati. Aku sih terserah dia maunya apa. Kan karena dia suka bola suka Tapi kuda. sekarang lihat-lihat keseruan kuda kayaknya bola kayaknya skip deh. Kayaknya jadi atlet kuda dulu aja. Kalau misalnya kita di atas kuda kan kita juga berlatih konsentrasi. Jadi buat anak-anak yang misalnya rada kurang fokus atau kayak gimana itu bagus banget karena kalau kita di atas kuda tuh kita harus konsentrasi, kalau enggak kita bisa jatuh gitu. Betul. Jadi ya terus postur tubuh dia kan rada begini. Jadi kalau naik kuda kan emang harus ngebusungin ini kan. Jadi benerin postur tubuhnya dia juga, apalagi dia kan masih masa pertumbuhan. Aku sih apa aja boleh, dan kalau misalnya dia lagi masih mau, kadang dia suka futsal, bola juga tetap boleh gitu. Tapi kan kalau anak-anak ya lagi suka ini dulu, nanti balik lagi nanti gitu.